Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi hari ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam perkenanan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian, segenap pendengar Renungan Pagi dimanapun berada. Kita masih di acara Renungan Pagi edisi 11 Mei 2023. Pagi ini bacaan kita dari Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Kemarin pagi kita telah membaca Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Pagi hari ini dari ayat yang ke-16 sampai 21 demikian. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Jangan takut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketakutan adalah respon manusiawi menghadapi segala situasi yang buruk yang tak kita sukai dalam kehidupan ini. Berbagai persoalan, berbagai kendala, berbagai penyebab, ketakutan itu tak akan mungkin bisa tersingkir dari hidup kita. Demikian juga ketika para murid bertolak dengan perahu, danau gelap menjadi menakutkan. Langit hitam pekat, angin menderu mengancam. Semua rasa aman hancur ditelan ombak yang bergelora itu. Ketika gelombang menghantam, rasa takut sulit dikendalikan. Rasa takut sulit dikendalikan. Bahkan kehadiran Yesus pun sulit untuk kita pahami. Tak ada alasan untuk para murid mengantisipasi Yesus yang berjalan ke arah mereka di atas air yang gelap. Ketakutan mereka memuncak. "Ini aku, jangan takut," kata Yesus. Namun murid-murid tak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi pada saat itu. Badai yang mengamuk dapat menggoncang kepastian apapun dalam hidup kita. Seorang jurnalis menulis di New York Times tentang pengalamannya terkena serangan jantung yang hampir merenggut nyawanya pada tahun ia berusia 38 tahun. Pengalaman itu menimbulkan trauma yang melumpuhkan. Rasanya mirip seperti tersambar peluru tetapi tidak mati, tuturnya. Trauma itu membuat pikirannya sering terobsesi pada kematian yang menghantui di setiap pojok kehidupan. Saudara-saudaraku, kesulitan hidup dapat membuat kita tak mampu lagi memahami kehadiran Tuhan. Dan seringkali di titik ini kita mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri. Namun justru di tengah badai hidup itulah Allah sering hadir dengan caranya yang tak terduga. Memang kita tak selalu dapat memahami apa yang sedang Allah kerjakan. Bahkan kita pun sering merasa takut ketika melihat kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Namun ketika Allah berkata, "Aku ini, jangan takut." Ada seorang rekan yang mengatakan bahwa mengingat kebaikan Tuhan pada masa lalu dapat menolongnya bersyukur dan meredakan ketakutan masa kini. Namun saudara sekalian, perlu kita ingat bahwa kita memang tak selalu dapat mengendalikan perasaan kita. Apalagi ketika sedang kalut menghadapi goncangan hidup, banyak hal sering kali terjadi di luar kendali kita. Walaupun begitu, kita tetap dapat mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Baik ketika kita dapat melihat jelas maupun ketika semuanya gelap dan saat kita tidak pernah melihat tahu dan mengetahui bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Ketika ia bersabda, "Ini aku, jangan takut." Walaupun takut, kita tetap dapat belajar bergantung kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini saudara sekalian menolong kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, mempercayai kehadirannya dalam segala situasi hidup kita, walau kadang kita rasakan ataupun tidak kita rasakan. Marilah kita berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan boleh meneguhkan kami kembali sebelum melanjutkan aktivitas hidup ini. Kami mengakui bahwa banyak hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, penderitaan, kesusahan, karena sakit penyakit, kesedihan, dan karena pergumulan-pergumulan atas doa-doa kami yang belum terjawab. Ya Tuhan, berilah kami ketenangan untuk mempercayai bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Berilah kami hikmat-Mu untuk selalu merasakan bahwa sesungguhnya Engkau baik. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada sebelum beraktivitas di hari ini. Berbicaralah kepada mereka satu persatu Tuhan, bahwa Engkau ada, aku ini, jangan takut. Dan kiranya menjadi penghiburan setiap kami. Jangan takut karena Ia akan selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga untuk firman-Mu pada pagi ini. Deru, ombak, bahkan gelora samudra dapat Engkau tenangkan. Dan dapat kami percayai bahwa seberat apapun persoalan hidup kami, jikalau Engkau ada di dalamnya, kami pasti akan melewatinya dengan sukacita. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan diri kami pada pagi hari ini, dan ke semua saudara-saudara kekasih dalam pergumulan kehidupan mereka. Ulurkanlah tangan-Mu ya Bapa, agar mereka juga dapat merasakan kehadiran-Mu dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Kami berseru kepadamu dalam nama Kristus Tuhan Sang Tabib itu. Kami bermohon kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.